Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi dengan pengajian kita, yaitu surat Al-Baqarah di dalam tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain. Ya, biasa orang Sunda Jalalin gitu pas ya. Ya. Langsung baik kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tabaharun alaihim bil ismi wal udwan wa iyyatukum usara tupaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika alladzina astarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab walahum yunsurun Shadaqallahul adzim. Nah, itu secara lafaz di dalam tafsir Jalalain, yang sebagian artinya summa angtum tuluy kayak pakai bahasa planet heula. Summa antum tuluy ari maraneh kabeh haulai hei ieu pirang-pirang jalma-jalma tak tuluna maraehan maraneh kabeh angpusakum kana diri-diri maraneh kabeh bikot liba dikum kumaehan sawarehna maraneh kabeh bibadin ka ba'don ka sawarehna deui. Itu tafsirna bikot liba dikum ba'don tuh. Itu tafsir yang menafsirinya siapa? Itu tafsir Al-Quran yang menafsirnya Imam Jalaluddin gitu. Yang menafsirinya tuh yang menafsiri mana? Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum gitu. Tafsir dina lapan eta gitu. Tafsir dina lapan yang di dalam lapan tersebut gitu. Segitu aja dulu. Itu ayat itu awal ayat dari ayat ke 85. Sementara ayat yang ke-86-nya ulaikal ladina starahu ulaika ari itu jalma-jalma alladina nyaeta jalma-jalma istarahu anu mareuli itu jalma-jalma al hayata dunya kana kahirupan dunia bil akhirati kalawan kahirupan akhirat kana akhirat bian asaru urayan milih kurekan yen milih maraneh kabeh ha itu jalma-jalma kumerekan milih itu jalma-jalma ha kana itu kahirupan dunia alaiha ninggalkeun kana kahirupan akhirat itu bian asaruha tesa alaiha itu tafsir Imam Jalaluddin, tafsir dari Al-Quran ayat ulaikal ladzina istarawul hayatad dunya bil akhirah gitu. Jadi mereka memilih kehidupan di dunia meninggalkan kehidupan untuk akhirat gitu.
Fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsurun, dan mereka tidak akan diberi keringanan dalam siksaan nanti di akhirat. Subhanallah, astagfirullah, naudzubillah, summa naudzubillahi min dalik. Gitu ya. Jadi begini sebagian dari tafsirnya tuh. Sebagian dari penjelasannya secara bahasa umum ya, secara bahasa umum. Kaum muhajirin itu punya rumah-rumah di Madinah ya. Nah, terus diceritakan kaum Aus dan kaum Khazraj, mereka saling saling pukul, perang baik gitu. Perang memilih di antara mereka tuh selalu berperang, selalu bermusuhan gitu, selalu bermusuhan. Kalau zaman sekarang mah si A ngobrolin si B, ya si B ngobrolin lagi si A. Si A tuh kayak gini ya, kayak gini ke saya ya. Kemarin tuh suka mukul saya, kemarin tuh ngomongin saya di belakang. Begitupun juga si A ngomongin si B. Si B tuh jelek banget ya kelakuannya tuh ya, aduh gitu ngomongnya tuh ke temannya yang lainnya tuh, bikin onar aja, begini amat ya orang, wah udah ngomongin kayak konon, kayak gitu aja ngomongin kayak gitu. Jadi bukannya bukannya ngadem-ngademin gitu ya, ngadem-ngademin. Yang ngadem-ngadem itu ibaratnya tuh ngadem-ngademin dirilah gitu. Jadi enggak si A enggak ngomongin si B enggak ngomongin si A gitu. Enggak gitu. Ini mah yang ada tuh malah diomongin, disampein kemana, ke tetangga yang lain gitu. Mending kalau mau seperti ini mah kita tuh misalkan punya masalah, mencari solusi, terus mencari ke tempat ke kiai lah langsung ya, ke kiai itu mah bagus diceritain ke kiai, mencari solusi. Ini mah yang ada tuh malah ngegosip gitu, yang ada tuh bukan mencari solusi ya, otomatis bukannya adem malah nambah gitu. Bahkan yang lainnya juga malah yang diobrolnya tuh malah ikut menjelek-jelekan si B karena menjelek-jelekan si A, yang ikut sama si B teh ikut menjelek-jelekan si A gitu. Yang ada tuh malah nambah, bukannya malah malah nambah golongan. Ya bukan malah nambah adem, dewek-dewek sendiri-sendiri gitu. Ya. Itu zaman dahulu ya, zaman dahulu itu seperti itu. Jadi kaum Aus dan kaum Khazraj itu seperti itu, perang gitu. Jadi bukannya sendirinya tenang gitu ya, ini mah malah jadi ya seperti tadi aja gitu. Jadi yang lainnya tuh jadi ikut perang lah intinya mau gitu. Jadi malah ikut perang, kaum ini ikut perang ke sini, kaum yang ini ikut perang ke kaum si A gitu ya, ke si B gitu. Perang nambah gitu, nambah huru-hara gitu. Bukannya sendiri nambah aman gitu. Ini malah wow gitulah ya. Nah, terus diceritakannya tuh di antara kejelekannya tuh mereka tuh siri wayu watu khrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharu wa alaihim bil ismi wal udwan. Di antara kelakuan si A dan kelakuan si B teh di antaranya tuh yang jeleknya tuh saling mengusir dari rumahnya, diusir. Watu khrijuna tuh fariqam minkum min diyarihim gitu. Jadi mereka tuh mengusir sebagian kaum
dari rumah-rumahnya, supaya keluar dari rumahnya tuh kemana gitu, supaya pergi ke, misalkan kalau di Indramayu supaya ke Jakarta gitu ya. Jadi jangan tinggal di sini gitu, kerap gitu. Ada lagi yang di Jakarta diusir lagi, pindah ke Jakarta diusir lagi, yang tadinya udah di Jakarta diusir gitu. Atau malah yang baru aja datang ke Jakarta gitu ya, ceritanya udah baru beberapa lama diusir karena tidak sesuai dengan apa, dengan kemauannya gitu ya, dengan kemauan diri sendirinya, bukan kemauan yang mana kemauan itu ada dasarnya dari keterangan-keterangan Al-Quran misalkan atau hadis, tapi karena keinginan dari nafsunya sendiri gitu. Karena keinginan dari nafsunya sendiri, karena kan ada bahasa memerintah dengan sesuai aturan Allah, ada juga menyayangi tidak sesuai dengan kasih sayang Allah gitu. Memukul karena Allah, akan ada bahasa gitu ya, memukul karena Allah, tidak memukul juga karena Allah. Ada seperti itu. Maksudnya memukul karena Allah, memukul orang, menghukumi orang sesuai dengan aturan Allah. Gitu maksud memukul orang tuh. Memukul orang, menghukumi orang sesuai dengan aturan Allah. Kalau zaman sekarang mah kebanyakannya tuh memukul orang tuh bukan memukul karena Allah, tapi memukul karena nafsu. Zaman sekarang kebanyakan orang tuh seperti itu. Memukul itu bukan karena Allah, tapi memukul karena nafsu anak gitu. Kadang-kadang kita mah memukul anak tuh memang karena Allah. Mana umpamanya najir anak, najir lagi ngaji, itu tanda-tanda itu memukul. Najir memukul karena Allah itu teh, bukan memukul karena nafsu. Jadi jangan salah kalau ada orang tua memarahi guru-gurunya, dimarahi karena anaknya dipukul, katanya astagfirullah, naudzubillah summa naudzubillah. Seorang guru dimarahi sama orang tua, astagfirullah, istighfar kamu. Itu sebagian dari memukul Allah, memukul karena Allah, bukan karena nafsu. Kalau lagi ngaji, kecuali kalau dalam keluar dari waktu ngaji, dipukul anak kita mungkin mendekati dengan memukul karena nafsu. Awas, karena saya pengalaman dimarahin saya tuh karena memukul lagi ngaji anaknya, padahal waktu itu ditajir anaknya tuh. Bahkan ada viral waktu dulu ada seorang kiai, ada seorang ustadz, mentang-mentang dirinya seorang pejabat, dianiaya kiainya karena najir seorang muridnya. Kebetulan muridnya anak pejabat. Waduh, naudzubillah summa naudzubillah. Banyak seperti itu. Kelakuan seperti itu banyak sekali terjadi di zaman sekarang. Satu, ya. Yang kedua mereka itu selalu tolong menolong dalam berbuat dosa. Ada orang misalkan mengambil barang orang, ikut dibantuin mereka tuh ngambil barang orang, begal sebutnya tuh, kumpul sambil minum-minum, wah gitu, kumpul minum-minum, uangnya hasil ngambil, maksa orang. Sementara al-muksu haramun, memaksa itu haram. Jualan sambil memaksa, lempar, kalau nggak dibeli takut diobrak-abrik karena yang menjualnya seperti itu. Udah kelihatan. Biasanya di pasar-pasar tuh, saya jelasin aja ya supaya tahu orang pasar.
Jangan seperti itu kalau mau kalau jual beli itu. Jangan. Haram. Seikhlasnya baik. Awas ya. Jangan seperti itu. Kalau enggak, bukan akibatnya bukan hanya sekarang, tapi nanti di akhirat akan lebih pedih. Kasihan, bukan saya mengancam, bukan, tapi di dalam keterangan ini, jikalau kalian memilih kehidupan di dunia, kalian meninggalkan kehidupan di akhirat, maka nanti di akhirat kalian akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditebas terus lawas selamanya, abadal abidin. Mau kalian seperti itu? Oh, awas, jangan lakukan itu, jangan. Yang seterusnya, kepada wahwa muharramun alaikum ihrajuhum. Terus apa tuh minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'. Mereka itu mengimani sebagian dari kitab. Ya, orang-orang zaman dulu Yahudi, sebagian orang Yahudi itu ada yang mengimani kitabnya sendiri, tidak mengimani sebagian. Jadi tidak full imannya tuh. Yang diimaninya tuh, yang dipercayainya tuh lah ya. Iman tuh percaya lah yang gampangnya. Yang dipercayainya tuh sebagian aja, misalkan dari Taurat, sebagian tidak full diimani. Mana yang diimaninya tuh ayat-ayat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ayat-ayat yang sesuai dengan hawa nafsunya dipakai, yang tidak sesuai ditinggalkan. Nah, sebagian dari kelakuan orang yang goblok seperti itu. Di zaman sekarang juga banyak. Karena ingin menyelamatkan jabatannya. Mentang-mentang jabatan tinggi, orang kaya, rumahnya banyak. Orang yang berilmu, yang miskin ditinggalkan. Memakai orang-orang yang jabatannya tinggi. Banyak. Karena apa? Takut nggak kebagian kursi. Takut enggak dinaikin anaknya jadi PNS. Takut enggak kebagian hartanya. Takut apabila kena musibah enggak ditolong. Itu sebagian dari memilih kehidupan di dunia, meninggalkan kehidupan di akhirat. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Sehingga dalam penjelasannya pun katanya pertanyaan di alam kubur tuh termasuk rukun Islam. Yang kedua, ada Ustaz seperti itu. Ada saya mendengar sendiri di sekitaran sini. Ya, saya bukan menjelaskan, enggak nunjuk seseorang ya, enggak, masih umum. Di sekitaran sini supaya tobat. Siapa aja orangnya, sok cepat tobat. Jangan sampai kita menyampaikan ilmu tidak sesuai dengan apa yang ada di tulisannya, karena hampir semuanya udah ada penjelasannya. Jangan sampai kita mengucapkan ilmu yang ada di dalam nafsu kita, karena kejadiannya akan bakal seperti itu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Terus lagi, watak turuna bi ba'di fama jaza'u may yaf'alu minkum illa jaza'un fil hayati dunya wa yaumil qiyamati yuraduna ila asadil adab wallahu bighafilin amma ta'malun. Di dalam ayat ke 85 yang ayat terakhirnya ya, di dalam sifatan-sifatan orang-orang yang saya sebutkan tadi, kata Allah, tidak ada pembalasan bagi perbuatan-perbuatan yang tadi saya sebutkan di hari kiamat, melainkan mereka akan dikembalikan kepada siksaan yang sangat pedih. Dan Allah itu tidak akan lupa akan perbuatan-perbuatan kalian waktu ada di dunia. Itu.
mallahu bighafilin amma ta'malun. Di dalam ayat selanjutnya, waqad mana? Wa ya ulaikal ladina tarul hayatad dunya bil akhirah fa yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Nah, di ayat tersebut mereka itu, yaitu mereka atau orang-orang yang membeli kehidupan dunia meninggalkan akhirat, mereka tidak akan sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak akan ada keringanan dari siksaan-siksaan yang akan Allah berikan. Dalam keterangan yang lain menyebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim, sahabat Hudzaifah bertanya, wahal ba'da dzalika syarri min khairin, dalam arti apakah sesudah zaman kejelekan akan ada zaman yang lebih baik? Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am wa fihi dahganun, dalam arti ya bakal ada tapi keruh di dalamnya. Bertanya lagi sahabat, meminta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu dahonun? Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qaumun yahduna bi ghairi had, dalam arti yaitu orang-orang yang memberi petunjuk bukan dengan petunjuk kami. Begitu. Banyak zaman sekarang yang menilai orang tidak karena Allah menilainya. Banyak sekali. Sehingga yang menurut Allah ini jelek dianggap bagus, yang menurut ini bagus menurut Allah dianggap jelek. Banyak orang-orang seperti itu zaman sekarang ki, banyak banget mengikuti hawa nafsunya aja, mengikuti hawa nafsu. Jadi mengikuti hawa nafsunya tuh menilai sesuatu pekerjaan itu yang menurut Allah jelek dianggap bagus sama dia. Itu jelas enggak bahasanya? Yang menurut Allah pekerjaan itu jelek dianggap sama orang itu bagus. Yang menurut Allah Subhanahu wa taala pekerjaan orang ini bagus, dianggap sama dia pekerjaan jelek, sehingga diusir. Ya, diberi hukuman yang tidak sesuai dengan hukuman Allah. Ada yang seperti itu. Orang-orang ini mah diberi makanan seporsi karena si Akma melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan penilaian nafsunya, diberinya setengah porsi. Makanya zaman sekarang tuh banyak orang-orang yang kalau tidak mengikuti si E misalkan, takut nantinya dikurangi takaran pemberiannya karena si E-nya orang kaya, pejabatnya tinggi. Banyak yang kayak gitu. Jalannya tuh nunduk di depan orang kaya, di depan pejabat, karena takut, bukan karena Allah melakukannya tuh. Nunduknya tuh bukan karena Allah, tapi karena takut. Takut nggak diberi uang, takut nggak diberi makan, takut dikurangi takaran jatahnya. Banyak seperti itu.
Naudzubillah, summa naudzubillah. Mereka itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 86 mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina istarawul hayata dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adabu walahum yungsarun. Dan mereka tidak akan ditolong kecuali nanti ada syafaat, yang mana syafaat tersebut diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat zaman dulu waktu masih di pondok, kalau nggak salah masih di pondok. Ingat, takut. Ya memang bukan diri sendiri saya bagus, bukan. Tapi karena saya sayang sama keluarga, pengen sekali gimana caranya pengen nolong keluarga. Karena kan di keluarga saya itu kan banyak. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Sayang saya sama semuanya. Sayang banget sama semua. Sehingga saya nyari-nyari gimana caranya supaya bisa nolong keluarga. Gimana? Ternyata alhamdulillah tahu di dalam Duroh Nasir, tahu di dalam kitab apalah lupa saya. Ada caranya katanya kalau pengen nanti menyelamatkan keluarga kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Katanya baca surat Al-Ikhlas di antaranya. Di dalam waktu sholat kita yang 5 waktu, baca itu, insya Allah kita akan atau bisa bukan cuma menyelamatkan diri, tapi nanti bisa menyelamatkan keluarga. Alhamdulillah waktu. Tapi mudah-mudahan saya juga istiqomah, diberikan keistiqomahan di dalam kebaikan dari sekarang sampai ke akhirat nanti, bisa memberi bukan diri sendiri tapi bisa menyelamatkan orang lain. Dan di sini pun saya bukan berarti ingin dipuji-puji atau mendapatkan hal yang lain. Mungkin secara nafsu pengen mendapatkan gitu pendapat dari orang, tapi mudah-mudahan secara karena Allah saya ingin menyelamatkan diri saya sendiri dan juga menyelamatkan umat. Cukupkan sekian di dalam penjelasan hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 85 sampai 86. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi diri saya sendiri dan keluarga. Billahi taufiq wal hidayah, umumnya bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.